Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis di dalam tafsir. Jadi untuk yang pertama adalah pendekatan secara historis. Nah, bagaimanakah pendekatan secara historis tersebut? Dalam pendekatan historis, dalam hal ini adalah suatu upaya atau suatu usaha untuk memahami ayat Al-Quran dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris atau kondisi sejarah yang terlihat pada saat itu atau yang terjadi pada saat itu saat ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Jadi pendekatan historis ini lebih kepada ingin mengetahui tentang sebab apa yang sampai mengakibatkan ayat tersebut turun. Nah, kemudian dengan kata lain, pendekatan historis ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam ayat. Jadi ketika kita melihat ayat Al-Quran itu pasti di dalamnya ada sebuah ide atau gagasan, kemudian dengan cara mengaitkannya dengan kondisi sosial dan situasi historis, kultural yang ada di sekitarnya atau yang terjadi ketika saat itu. Nah, kemudian pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh ulama, maaf di sini bukan ulama hadis ya. Jadi sudah dirintis oleh ulama-ulama yang mendalami ilmu tafsir sejak dahulu, yaitu dengan munculnya ilmu asbabun nuzul. Nah, kemudian urgensi untuk mengetahui asbabun nuzul itu apa? Yang pertama adalah sebagai salah satu sarana untuk menganalisis atau menentukan ayat-ayat yang mentaksis dari ayat-ayat yang masih am, kemudian membatasi yang mutlak, kemudian merinci yang global dan menentukan ada tidaknya nasakh dan menjelaskan ilat yang ditetapkan pada suatu hukum dan membantu menjelaskan ayat yang muskil. Jadi dari asbabun nuzul ini kita tahu bahwasanya misalkan ayat tersebut terjadi nasakh atau ayat tersebut sebagai pentaksis dari keterangan ayat-ayat yang masih general seperti itu. Nah, kemudian pendekatan historis ini akan menekankan pada pertanyaan. Jadi ketika teman-teman ingin mengaplikasikan pendekatan historis pada suatu ayat, berarti ada dua pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan atau yang harus terjawab ketika meneliti ayat tersebut. Yang pertama adalah mengapa ayat itu diturunkan. Jadi sebab ayat itu diturunkan harus ketemu. Nah, kedua, bagaimana kondisi historis sosiokultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu. Nah, kemudian teman-teman berusaha untuk mencari informasi tentang kondisi sosial masyarakat pada saat itu, atau bahkan teman-teman mencari informasi kondisi politik pada saat itu. Karena bisa jadi ketika ayat itu turun berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu, atau misalkan kondisi politik pada saat itu, serta mengamati proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi misalkan kan karena tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Ketika ada ayat yang memang tidak ada asbabun nuzulnya, maka teman-teman bisa uh, apa bisa mencari dari data-data sejarah tentang kehidupan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Nah, adapun pendekatan sosiologis itu kita berangkat dari definisi sosiologi itu sendiri. Sosiologi itu adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Jadi di dalam ilmu sosiologi ini kita memperhatikan tentang struktur masyarakatnya, lapisan masyarakatnya, atau gejala-gejala sosial yang terjadi. Nah, pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang membawanya kepada perilaku. Jadi mengapa manusia itu sampai berperilaku demikian, sebabnya ini kenapa, itu yang dipelajari di dalam pendekatan sosiologi. Kemudian bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu. Jadi pola-pola pergaulan, pola-pola komunikasi kepada sesama masyarakat itu bisa dipelajari pada pendekatan sosiologi. Kemudian pola mobilitas sosial masyarakat pada zaman itu
pada zaman ayat ini muncul yang sangat berbeda dengan mobilitas masyarakat pada zaman sekarang. Jadi apa yang mobilitas itu kesibukan yang terjadi pada saat itu, kesibukan sosial yang terjadi pada saat itu, otomatis pada saat ayat itu turun, otomatis akan jauh berbeda kepada mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang. Nah, kemudian pendekatan antropologi. Kalau tadi kan pendekatan sosiologi itu kan kita ingin mengetahui tentang sebab kenapa kok seseorang sampai bisa berperilaku seperti itu. Kalau seumpamanya pendekatan antropologi adalah bagaimana terbentuknya pola-pola perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan manusia. Jadi lebih kepada memperhatikan pola-polanya. Jadi tidak mencari sebabnya, tapi memperhatikan pola-pola perilaku manusia. Nah, pendekatan antropologis dalam memahami agama misalkan dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Misalkan di dalam satu komunitas muslim, kemudian kita melihat dari wujud-wujud praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat muslim. Oh, ketika beribadah polanya masyarakat muslim itu harus sholat nih, gitu kan. Jadi kalau ke sosiologi itu mengapa mereka harus sholat, itu sebabnya diketahui dengan menggunakan pendekatan sosiologi, tetapi kalau seumpamanya pendekatan antropologi kita hanya memperhatikan pola-polanya saja. Oh, umat muslim itu setiap hari harus sholat 5 waktu. Kemudian setahun sekali itu ada puasa Ramadan. Itu yang dinamakan dengan pendekatan antropologi. Nah, kemudian melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Karena misalkan sholat, orang itu melakukan sholat setiap hari, jadinya kan ibadah itu kan jadi akrab dan tidak bisa terpisahkan dari kehidupan muslim seperti itu. Nah, nanti akan dibuat sebagai penjelasan dan memberikan jawaban untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah aplikasi pendekatan historis sosiologis dalam ayat Al-Qur'an ya. Jadi gimana caranya? Jadi yang pertama itu adalah menggunakan asbabun nuzul ya. Jadi ketika tidak ditemukan asbabun nuzul berarti teman-teman harus mengetahui kehidupan sosial pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui sebab khususnya, setelah itu digeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut. Jadi, jawaban-jawaban spesifik itu adalah asbabun nuzulnya. Jadi, apa yang terjadi di zaman dahulu dengan apa yang terjadi di zaman sekarang itu berbeda. Maka dari itu, sesuatu yang host tadi itu harus digeneralkan dulu dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum. Jadi moralnya ini apa? Moral dari ayat tersebut yang memang membawa maslahat yang ada di dalam masyarakat sekarang itu apa? Bisa jadi moral-moral sosial umum itu tidak tersurat di dalam ayat, tetapi kita bisa menangkapnya secara tersirat yang disaring dari ayat-ayat yang spesifik tersebut dalam sinaran latar belakang historis dan hukum yang sering dinyatakan. Jadi kita berangkatnya tetap dari asbabun nuzul dan hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, misalkan ini juga sudah disinggung pemakalah ya, yaitu contohnya tentang ayat poligami. Bagaimana ayat poligami ini didekati dengan pendekatan historis sosiologis. Kita aplikasikan misalkan ayat poligami di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih? Kan kondisi kultur masyarakat Indonesia itu kan memang lebih familiar kepada monogami. Poligami ada, tetapi sangat banyak kontroversi atau pro dan kontra ketika seseorang melakukan poligami. Nah, misalkan di surah An-Nisa ayat 3 bisa dibaca sendiri. Jadi kita harus tahu dulu sebab ayat ini turun pertama kali. Sebab ayat ini turun pertama kali dikarenakan ada masalah tentang atau yang berkaitan dengan para gadis yatim.
Nah, kemudian Al-Quran melarang keras para wali untuk memakan harta anak yatim. Jadi itu dijelaskan di An-Nisa ayat 2. Jadi timbulnya ayat tersebut karena sebenarnya ya berkaitan dengan masalah anak yatim, yaitu para wali anak yatim tersebut dilarang untuk memakan harta anak yatim. Nah, kemudian setelah penekanan tidak dibenarkan untuk memakan harta para gadis yatim tersebut, kemudian Al-Quran kemudian membolehkan para wali itu untuk mengawini mereka sampai 4 orang. Jadi maksimal itu sampai 4 orang. Tetapi ada satu prinsip yang sering diabaikan oleh ulama dalam hal ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 129. Di sini jelas diterangkan, disebutkan, walantas tati'u anta tidu bainan nisa'i walau harostum. Jadi ada kata-kata walantas tati'u. Jadi tidak bisa untuk berlaku, tidak akan pernah bisa untuk berlaku adil. Nah, karenanya kemudian di ayat yang ketiga ini jelas wa fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, jadi kalau takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka satu saja cukup. Nah, maka dari itu ayat-ayat ini tersebut disiratkan bahwa suatu makna bahwa sikap adil itu mustahil dijalankan oleh seorang lelaki. Jadi ini yang dinamakan dengan tujuan moral sosial umum yang mana tidak tersurat tetapi tersirat. Jadi orang itu kan hanya memperhatikan atau hanya fokus di kasus poligaminya, pembolehan poligami, tetapi tidak memperhatikan kondisi sosial. Nah, maka dari itu dengan pendekatan sosial, nah kan kalau dulu itu pendekatan sosialnya, kondisi sosialnya itu kan berarti kan untuk menyelamatkan anak-anak yatim tersebut, maka dibolehkan para wali itu untuk mengawini mereka maksimal 4. Tapi ya itu tadi sebenarnya ada satu prinsip yang mana keadilan itu mustahil untuk diraih seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan dengan kondisi sosial sekarang, khususnya Indonesia yang mana memang poligami itu banyak pro kontra dan menyakiti psikis seorang wanita. Nah, maka dari itu moral ide moralnya dalam ayat ini justru tidak tidak menyoroti pembolehan poligami tersebut, tetapi menyoroti kepada berlaku adilnya itu. Nah, maka dalam kasus ini klausa tentang berlaku adil harus mendapat perhatian khusus dan sebuah keniscayaan punya kepentingan lebih mendasar ketimbang klausa spesifik yang membolehkan poligami. Jadi orang itu kan selalu memperhatikan hanya klausa pembolehan poligami tanpa memperhatikan kondisi sosial sekitar yang dialami oleh wanita tersebut, yang mana memang praktek poligami itu cenderung menyakiti hati istri. Nah, maka dari itu klausa tentang berlaku adil itu harus mendapatkan perhatian. Jadi pesan terdalam atau yang tersirat yang tidak tersurat di dalam Al-Quran adalah tidak menganjurkan poligami. Ia justru memerintahkan sebaliknya monogami. Itulah ideal moral yang hendak dituju Al-Quran, seperti itu. Jadi pendekatan historis sosiologis ini bisa diaplikasikan contohnya dalam ayat poligami. Oke, sampai situ nanti bisa ditanyakan di grup. Terima kasih.